Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Kurniawan. Di sini saya akan eh, membaca bab 7, yaitu tentang SPA. Yaitu di sini SPA ini menganalisis pergeseran paradigma arsitektur dari multifage application MPA ke single page application SPA beserta trade-off performanya, mengencang merancang struktur antarmuka pengguna menggunakan filosofi komponen based arsitektur dan automix design. Lanjut menjelaskan mekanisme internal vital virtual DOM dan algoritma diffing dalam meningkatkan efisien rendering, mengelola siklus hidup komponen lifecycle untuk mengenai pengambilan data, interaksi, dan manajemen memori yang tepat, membedakan daya pemrograman imperatif dan deklaratif, serta keunggulannya dalam prediksi state aplikasi. SPA vs MPA yaitu revolusi navigasi web. Selama 2 dekade awal sejarah web, standar arsitektur yang mendomisili adalah multifage aplikasi MPA. Dalam model tradisional ini, setiap kali kamu mengklik sebuah tautan atau mengirim formulir, browser akan melakukan hard reload. Ini berarti browser membuang seluruh halaman yang sedang kamu lihat, mengirim permintaan baru ke server, menunggu server merakit HTML baru dari awal, mengunduhnya, dan merender ulang seluruh halaman tersebut dari nol. Bayangkan ini seperti kamu sedang menonton TV, tetapi setiap kali kamu ingin mengamati saluran, kamu harus mematikan TV, menunggu mesinnya dingin, lalu menyalakan kembali. Proses ini sangat boros karena aset yang sama seperti header, sidebar, atau footer harus diunduh berulang kali setiap pindahnya halaman. Selain itu, pengalaman pengguna menjadi terputus-putus karena adanya layar putih blank screen sesaat di antaranya. Perpindahan halaman yang secara psikologis membuat aplikasi terasa lambat. Sebagai respon terhadap ketidakefisienan ini, lahirlah arsitektur Slant Application (SPA) yang dipopulerkan oleh framework seperti AngularJS, yaitu range dan value. Dengan konsep SPA, aplikasi web hanya membuat satu file HTML tunggal, biasanya indeks HTML, saat dikunjungi pertama. Setelah itu, navigasi antar halaman tidak lagi memicu reload browser, melainkan dimanipulasi oleh JavaScript yang berjalan di sisi klien. Ketika kamu mengklik menu profil, JavaScript akan mencegah pemerintahan tersebut mengambil hanya data JSON yang diperlukan dari server, bukan HTML utuh, dan menukar konten di area tengah layar secara instan. Header, footer, uh, dan aset-aset artis lainnya tetap diam di tempatnya tanpa perlu dimuat ulang. Ini menciptakan pengalaman dengan pengguna yang sangat mulus dan responsif.
mirip dengan aplikasi natif yang terinstall di smartphone. Meskipun ajaib di balik navigasi SPA ini disebut slim slide route, di masa lalu URL dan address bar browser dikendalikan sepenuhnya oleh server. Jika URL berubah ke browser wajib merefresh halaman. Namun berkat HTML5, story API, push style, dan replace text, yaitu JavaScript kini memiliki wewenang untuk memanipulasi URL tanpa memicu refresh halaman. Di sini SPA tradisional adalah ideal load time yang cenderung terlambat. ISO SEO CEO yaitu Search Engine Optimization yaitu sempat menjadi mimpi buruk bagi SPA karena trawler mesin pencuri dulu kesulitan mengindeks konten yang render oleh JavaScript. Meskipun kini Googlebot adalah semakin pintar menanganinya. Yang kedua ada logo untuk web, yaitu jika kita berada secara developer membangun web di area query 2010 ke bawah, kita akan menemukan pendekatan halaman per halaman. Developer akan menulis file about HTML, konten HTML, dan home HTML secara terpisah, sering kali dengan menyalin template copy paste kode navigation dan footer di setiap file. Jika ada perubahan desain pada tombol utama, developer harus membuka 10 file berada dengan mengeditnya satu persatu. Mendekatnya ini sangat rapuh, sulit dirawat, dan melanggar prinsip DRI dan repeat yourself, yaitu komponen based arsitektur hadir untuk mengakhiri ketinggalan ini dengan mengubah unit dasar pembangunan web dari halaman menjadi komponen. Yang disebut komponen yaitu UI dipecahkan menjadi potong-potongan kecuali mandiri dan dapat digunakan kembali, yang disebut komponen. Sebuah tombol adalah komponen, sebuah formulir input adalah komponen, sebuah kartu profil adalah komponen yang memungkinkan terdiri dari komponen tombol dan gambar. Komponen-komponen kecil ini kemudian disusun dan digunakan kembali, digabungkan komposit. Untuk membentuk struktur yang lebih besar dan kompleks, persis seperti menyusun blok logo. Dengan cara ini, jika kamu perlu mengubah warna tombol di seluruh aplikasi, kamu hanya perlu mengedit di satu file komponen tombol dan merubah akan secara otomatis refleksi di ribuan tempat tombol itu digunakan. Ini meningkatkan maintainability dan konsistensi desain secara drastis. Metodologi otomatis desain yang diperkenalkan oleh Brent Frost. Konsep ini membagi komponen menjadi 5 label biologis atau elemen dasar yang tidak bisa dipecahkan lagi, seperti label input tombol, molekules bergabung otonom yang memiliki fungsi seperti search bar, organis bagian UI yang kompleks,
dan mandiri seperti header atau forecast grill, template, kerangka halaman, dan fragment halaman spesifik dengan data nyata. Pola pikir ini membantu tim pengembangan tidak langsung berpikir membuat halaman baru, rakit matkul dan organisme yang sudah ada. Hubungan antar komponen diatur melalui aliran data yang ketat, biasanya sifat satu arah, one way, data flow, cari induk function dari anak kecil produk, memberikan data dan konfigurasi kepada anak melalui props dan property, serta anak berkomunikasi balik ke induk melalui event atau callback function. Lalu ada bayangan tepat di memori. Salah satu hambatan performa terbesar dalam pengembangan web adalah DOM, manipulasi objek DOM, dokumen objek model di browser dirancang puluhan tahun lalu dan terstruktur sangat gemuk serta lambat, seperti kali serta mengubah seperti DOM, misalnya elemen internal HTML sama dengan baru. Untuk menavigasi efisien ini, keputusan seperti mempopulerkan konsep virtual DOM, yaitu VDOM. VDOM adalah presentasi ringkasan dari DOM asli yang disimpan oleh memori JavaScript. Bayangkan VDOM sebagai cetak biru blueprint, yaitu arsitek, sedangkan DOM asli adalah pembangunan fisiknya. Oke. Lanjut, yaitu komponen lipisikal, yaitu kelahiran, kehidupan, dan kematian. Komponen dalam aplikasi web modern bukanlah statis, mereka adalah objek yang hidup, bernapas, dan memiliki siklus hidup lipisikal. Yang seperti memahami siklus ini sangat krusial karena kita perlu menjalankan kode tertentu pada momen yang tepat. Fase utama mungkin yaitu kelahiran, updating, pertumbuhan, perubahan, running, yaitu kematian. Fase pertama adalah mounting, yaitu momen ketika komponen pertama kali dibuat dan disuntikan ke dalam DOM. Oke, fase kedua yaitu fase terpanjang dalam hidup komponen. Fase terakhirnya dilupakan adalah unmounting, yaitu momen ketika komponen dihapus dari DOM karena pengguna berpindah halaman atau elemen tersebut disembunyikan. Lanjut ke imperatif UI, yaitu memesan atau memasak salah satu pergeseran mental terbesar saat beralih dari pengembangan web judul query Vanilla.js ke framework modern Rich View adalah perubahan paradigma dari imperatif ke deklaratif dalam pemrograman imperatif how to do. Ini berfokus memberikan instruksi langkah-langkah demi langkah-langkah kepada komputer tentang cara mencapai hasil. Contohnya, jika ingin menambahkan item ke daftar, kita menulis ambil elemen URL, membuat halaman baru, ini teks, yaitu tambahan kelas, lalu menampilkan ke anak terakhir dari URL. Lalu ada integrasi kesimpul pengguna umat dan siklus kehidupan, yaitu konsep komponen basis arsitektur dalam pengembangan antarmuka modern adalah cerminan dari konsep ukhuwah dan kesatuan
ummah dalam Islam. Rasulullah SAW bersabda, perumpamaan orang-orang mukmin dalam hal saling mencintai, menyayangi, dan mengasihi bagaimana bagaikan satu tubuh. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lanjut, di sini ada kesimpulannya, yaitu bab ini telah mendefinisikan ulang front-end developer dari sekedar menerjemahkan desain menjadi arsitek aplikasi yang kompleks. Berikut adalah pilar-pilar. Yang pertama adalah navigasi tanpa jeda, berpikir dalam komponen, ilusi kecepatan, siklus hidup data, deklaratif di atas imperatif. Di sini soal analisa, yaitu analisis sesuai arsitektur SPA untuk kasus portal berikan sangat beruntung pada SEO kepada kecepatan mode awal, freeze, contentful, fine, yaitu membandingkan dengan pendekatan MPA multi-page application tradisional atau solusi hybrid seperti server-side rendering SSR. Berdasarkan analisis tersebut, rekomendasi arsitektur yang paling tepat untuk menyampaikan pengalaman pengguna smooth transition dalam kebutuhan CEO dan iklan. Tujuannya yaitu mengukur kemampuan analisis C4. Kata kuncinya SPA murni, clean, dan rendering baru. Buruk untuk CEO: gagal baca CSS, load awal terlambat. MPA CEO bagus, tapi tradisional antar halaman buku, reload penuh. Solusi SR Next.js atau SSK komponen pertama di rendering di server, bagus untuk CEO atau kecepatan, yaitu speed. Transisi berikutnya bertindak seperti SPA, bagus untuk UX. Baiklah, segitu saja pembacaan dari bab 7 dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.